其他人留下，我们进去看看。这家伙就不怕死吗？在下血脉圣地岳超伦，大恩大德，我等莫齿难忘。少侠知道这些人的来历。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode sebelumnya lagi-lagi kita diperlihatkan keberanian dan tekad Lord Kinchen yang sudah di luar nalar. Di mana demi bisa melepaskan kendali tubuhnya atas benih parasit, membuatnya harus bekerja keras yaitu meningkatkan kekuatan fisiknya. Dan mengenai bahan-bahan dalam menguatkan fisik, salah satunya adalah inti monster yang saat ini Lord Kinchen sedang berjuang untuk mendapatkannya dari monster laba-laba. Selain daripada itu, Lord kita juga berhasil membabat salah satu makhluk asing yang memasuki ke dalam tubuhnya dengan begitu mudah. Alhasil, atas perjuangan Lord Kinchen ini akhirnya ia pun mampu menyelamatkan kelompok yang sudah dikepung oleh monster laba-laba. Namun perjuangan Lord kita tidak sampai situ, demi untuk terus memperkuat tubuhnya. Di sana, Lord Kinchen menantang hampir semua monster agar menyerangnya dan kini dia tidak menggunakan pedang untuk bertarung, melainkan menggunakan tangan kosong alias tinjuan aja. Setelah berhasil membabat sebagian monsternya, Lord Kinchen pun berniat menyerap satu persatu inti monsternya. Dan kita pun masuk ke cerita barunya. Pada saat ini pertarungan Lord Kinchen atau pelatihan Kinchen masih terus berlangsung, yang bahkan semakin lama semakin ekstrim. Hal itu bisa diketahui dari jumlah monster yang mendatanginya yang semakin lama semakin banyak juga. Tapi meski begitu semua monster yang datang ke arahnya pasti disambut dengan pukulan kuat yang langsung memusnahkannya. Dari kejauhan ketiga wanita pun menjadi khawatir. Yang bahkan Jiruyu menjadi kesal terhadap Kinchen karena dia selalu bertindak sendirian ketika menghadapi sebuah bahaya. Di sampingnya, Xiansu tidaklah tahan dan ingin segera membantu Kinchen. Begitupun dengan kedua lainnya juga berpikiran yang sama dan memutuskan untuk berangkat. Di sisi lain, Chaolun dan Jiayi mereka juga nampak khawatir atas keselamatan Kinchen. Mereka sangat merasa bersalah karena demi menyelamatkan mereka, Lord Kinchen malah mendapatkan bahaya besar. Oleh karena itu, Chaolun kemudian juga memutuskan untuk pergi melihatnya dan sebelum pergi, ia meminta beberapa pasukannya agar tidak mengikutinya. Setelah sampai, semuanya pun melihat jelas ke arah Kinchen yang memang sedang bertarung habis-habisan. Yang dimana semua gerakan Kinchen sungguhlah kuat yang membuat Jiayi menjadi mengaguminya. Namun di sampingnya ketiga wanita nampak khawatir. Mereka takut Lord Kinchen terluka, alhasil ketiganya pun bersiap untuk membantunya. Akan tetapi tindakan dari mereka kemudian dihentikan oleh Chaolun. Awalnya ketiga wanita pun menjadi marah bertanya-tanya apa maksud dari Chaolun ini yang menghentikan pergerakan mereka. Dengan santuy Chaolun bilang kalau mereka bertiga seharusnya tidak mengganggu Kinchen. Pasalnya saat ini Lord Kinchen sedang mengalami pencerahan dan bersiap untuk melakukan terobosan. Artinya Lord Kinchen ini sedang berlatih. Demi untuk meyakinkan ketiga wanita, Chaolun bilang seharusnya dengan kekuatan Kinchen yang kuat dia pasti mampu keluar dari sini. Namun dia malah bertarung dengan semua monster yang hanya menggunakan tangan kosong aja. Mendengar penjelasan itu, ketiga wanita pun paham dan kini memilih untuk memperhatikan saja. Tentu semua orang pun menjadi kebingungan dengan keberanian Kinchen yang memilih melakukan pelatihan bersama gerombolan monster yang cukup kuat. Alhasil setelah berlatih cukup lama, di sana Lord Kinchen merasa senang karena tubuh spasial dan tubuh abadinya sudah mulai menyatu dan berkolaborasi.
Hal itu bisa diketahui dari semua energi di dalam tubuhnya yang mulai meningkat serta munculnya bercak merah yang ada di semua area tubuhnya. Akan tetapi meski begitu pelatihan Lord Qingchen belumlah usai. Kali ini ia pun kembali menantang semua monster yang bahkan semakin brutal ketika menyerang mereka. Awalnya satu pukulan mampu mengalahkan satu monster, tapi kini satu pukulan dari Lord Qingchen ternyata mampu membabat beberapa dari mereka sekaligus. Lord kita juga merasakannya kalau serangannya benar-benar telah meningkat pesat hingga berkali-kali lipat. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, serangan tangan dari Lord Qingchen sampai-sampai mampu menyamai sebuah serangan bilah pedang. Waktu demi waktu terus berlalu, pelatihan pun terus dilakukan. Dan sampailah pada satu titik di mana Lord Qingchen mengerahkan satu serangannya yang cukup kuat. Hal itu membuat semua monster pun ketakutan dan memilih untuk melarikan diri menggunakan portal celah spasial. Awalnya Qingchen tidaklah membiarkannya dan dia menyerang portal itu, tapi hal itu sudah terlambat karena semua monster berhasil kabur dari sini. Dikarenakan situasi di sana sudah sangat aman, Lord kita kemudian memutuskan untuk kembali berkultivasi ingin menyerap semua inti monsternya. Ia pun duduk dan mulai membentuk segel tangan dan seketika semua inti monster pun otomatis mengarah kepadanya. Melihat semua ini, ketiga wanita menjadi kaget sekaligus khawatir atas keselamatan Lord Qingchen. Di sisinya, Chaolun dan Jiayi juga terkejut melihat ada begitu banyak inti monster di tempat ini. Mengetahui Lord kita yang sedang menyerapnya, jadi keduanya pun memutuskan untuk membantu mengumpulkan semua inti monsternya untuk diarahkan pada Qingchen. Dan dari sinilah proses penyerapan pun dimulai. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya Lord kita pun berhasil menyerap semuanya dan ia pun kembali bangkit. Langsung aja dari belakang Chaolun dan Jiayi menangkupkan tangan sembari mengenalkan diri mereka masing-masing yang berasal dari tanah suci garis darah. Lord Qingchen kemudian melirik Jiayi yang membuatnya merasa malu dan pasti aja dia sangat menyukai Qingchen. Dengan perasaan senang, Chaolun berterima kasih atas Lord Qingchen yang telah menyelamatkan mereka. Dan sudah pasti penyelamatan ini Chaolun tidak akan pernah melupakannya. Lord Qingchen yang mengetahui kalau mereka dari Tanah Suci tentu merasa kaget dan kembali menanyakannya lagi pada Chaolun. Tentu Chaolun pun menjelaskan identitasnya yang adalah seorang tetua urusan internal di Tanah Suci. Lagi-lagi Lord kita pun nampak terkejut dan melanjutkan pertanyaannya mengenai bagian apakah tanggung jawab Chaolun jika memang dia merupakan tetua urusan internal. Karena Lord Qingchen tahu kalau urusan internal Tanah Suci terdapat 4 divisi, yaitu hukuman, kepegawaian, keuangan, ataupun logistik. Mendengar itu Chaolun tidak kalah terkejut dengan Qingchen, pasalnya dia tidak menyangka kalau Lord Qingchen juga memiliki wawasan luas terhadap Tanah Sucinya. Jadi dengan tegas Chaolun bilang jika dia bertanggung jawab dalam divisi kepegawaian. Dan demi untuk meyakinkan Qingchen, ia pun mengeluarkan sebuah token yang hanya bisa dimiliki oleh tetua urusan internal. Tentu aja Chaolun ingin membalas budi atas penyelamatan Qingchen. Alhasil ia pun memberikan tokennya berharap bisa bermanfaat bagi Lord kita. Di mana jika Lord Qingchen mendatangi Tanah Sucinya, maka bisa dengan mudah menghubunginya dan nanti dirinya akan membantu Qingchen. Langsung aja Qingchen pun mengambil token itu sembari menanyakan tentang alasan mereka memasuki reruntuhan ini. Setelah menjelaskan semuanya, Lord kita pun menjadi mulai memahaminya karena Lord kita sudah mengetahui asal-usul orang yang telah membawa mereka ke tempat ini. Namun sebelum Qingchen mengatakannya, ia pun meminta Chaolun agar menyingkirkan dulu semua bawahannya supaya tidak mengetahuinya. Dengan santuy Qingchen bilang kalau orang-orang berpakaian hitam tadi merupakan kelompok dari Balai Penegak Hukum yang berasal dari klan asing Istana Piao Miao. Tentu saja cara mereka memasuki reruntuhan ini itu sangat sama dengan yang telah Lord Qingchen alami, di mana para makhluk asing ini merasuki orang-orang kuat.
Dan untuk tujuan dari mereka ingin melepaskan para ahli kuat dari klan asing di tempat ini. Awalnya Jai masih sedikit tidak percaya karena Lord Qinchen tidak menunjukkan buktinya. Tapi bagi Qinchen sejauh yang telah dia alami, maka semua keanehan yang terjadi memang mengarah pada klan asing. Seperti yang tadi merasuki salah satu dari anak buah Cao Lun. Dan sekarang Lord kita tidak mengetahui sudah berapakah banyak orang yang telah dirasuki oleh klan asing. Oleh karena itu demi keselamatan mereka, Lord Qinchen memintanya agar berpura-pura saja tidak mengetahuinya. Mendengar pesan Qinchen, keduanya pun paham dan cerita pun bersambung. Di dalam cuplikan episode selanjutnya, kita diperlihatkan Lord Qinchen yang terus melanjutkan perjalanannya. Di sebuah tempat, ia pun melihat adanya kelompok lain yang sedang menuju ke suatu ruangan. Di sana, Lord Qinchen lantas mulai mengira-ngira mengenai tujuan mereka di tempat ini, apa yang ingin mereka lakukan. Tapi dari samping Chen Sisi nampak merasa kesal terhadap Qinchen yang menuduhnya terus melihat ke arah wanita di depannya. Yang hal itu membuatnya sangat cemburu. Namun jelas sangkaan tersebut tidaklah benar karena Qinchen bukanlah memikirkan tentang wanita itu, melainkan dia sedang mengira-ngira pergerakan mereka. Untuk itu demi bisa mengetahuinya, maka Lord Qinchen pun mulai mengeluarkan Tetua Duo dan Mokara untuk membantunya menyelidiki mereka. Dan segitu dulu untuk spoilernya, dan Mimin akan kembali lanjutkan di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.